Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali jumpa dengan saya Rio Pratama dalam segmen Bincang Otomotif Motor. Oke Tribuners, kali ini kita akan mereview tentang motor gesit. Sebagai informasi, motor gesit merupakan sepeda motor roda 2, motor listrik karya anak bangsa. Saya sudah bersama salah satu perwakilan dari Kepala Dealer Lampung. Di samping saya, boleh perkenalkan diri, Mas? Oke. Dengan Mas siapa? Oke, selamat siang untuk Tribuner. Perkenalkan, nama saya Mirza Fahmi. Saya perwakilan Kepala Dealer untuk area Lampung. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai motor listrik gesit yang berada di Lampung. Diketahui kan di Lampung ini memiliki medan yang berbagai ini, Mas. Maksudnya dia ada tanjakan, terdapat juga medan yang di jalan perkotaan, bahkan di jalan-jalan yang belum bagus secara pandangan. Nah, untuk itu bagaimanakah keadaan motor gesit ketika melintas di Lampung sendiri, Mas? Oke, untuk saat ini dan selanjutnya, motor yang pernah saya alami, yang pernah saya naiki, alhamdulillah tidak pernah menemui kesulitan dalam tanjakan, ataupun jalan berlobang, ataupun jalan berlumpur. Motor ini sangat aman, nyaman, dan sesuai dengan kondisi yang ada untuk di area Lampung. Oke. Namun mengingat di bulan Desember itu kan terjadi perubahan cuaca yang signifikan. Kita melihat di dalam beberapa hari ke belakang itu terjadi hujan. Itu bagaimana untuk motor listrik dalam mengatasi hujan? Apakah dia sangat berbahaya mengingat ini listrik untuk keselamatan, atau justru ada fitur-fitur yang melindungi itu, Mas? Oke, untuk pengguna motor gesit jangan takut untuk melintasi medan yang banjir ataupun yang lebih tinggi kedalaman airnya, karena motor ini diciptakan emang khusus untuk menembus batas area banjir. Karena itu sudah saya buktikan, motor ini sangat aman. Jangan takut untuk konslet ataupun tersetrum. Oke, secara kekuatan motor gesit ini mampu menempuh kekuatan listriknya mampu menempuh berapa kilometer ini, Mas? Oke, untuk motor ini kita bisa mengatur kecepatan dengan 3 mode. Yang pertama mode E, yang kedua urban, yang ketiga sport. Untuk model E ini kecepatan kita bisa tempuh dengan jarak 45 km per jam. Kalau emang kita kurang puas dengan model E, kita bisa ganti lagi dengan mode U yang bisa tembus kecepatan 65-75 km. Kalau emang pengguna gesit kurang puas, kita bisa ganti lagi dengan mode sport. Ya, kecepatan motorsport ini bisa kita tembus di angka 90-85 km. Oke. Namun untuk di Lampung ini, Mas, Ya, sejauh ini sudah berapa unit yang terjual atau dibeli oleh masyarakat Lampung sendiri untuk motor listrik? Oke, ini menarik. Untuk area Lampung sendiri, kita dari awal tahun sudah terjual kurang lebih sekitar 20 unit motor listrik merek gesit. Oke, dari secara tipe motor listrik gesit sendiri memiliki berapa tipe? Oke, untuk saat ini motor ini baru keluaran pertama dengan nama Giwan Gesit 1. Yang sebelumnya sudah pernah keluar? Sudah. Di awal dia motor gesit apa dia, Mas? Dia Gesit One. Oh, jadi yang kedua ini Giwan yang Iya. Oke. Apa yang membedakan kedua motor itu, Mas?
Yang membedakannya ini dari pambel. Pambel. Untuk motor yang keluaran terbaru ini dia pambelnya lebih kuat dan lebih lebar. Oke. Secara varian warna di motor gesit ini memiliki berapa varian warna dia? Kalau untuk gesit sendiri dia ada 3 warna, merah, putih, dan hitam. Tapi kalau emang konsumen ingin memilih warna sesuai selera, dia bisa request warna sesuai hati dia. Oke. Terlepas dari spesifikasi, kemudian tenaga listrik, kita beranjak ke perbandingan motor listrik dengan motor pada umumnya ini Mas. Iya, iya. Untuk secara kekuatan, motor listrik ketika kita berbicara mengenai cc, dia berkisar di berapa cc dia? Nah, kalau untuk mengenai cc, pada dasarnya motor listrik ini tidak dikenai cc. Oke. Jadi dia pada kecepatan, motor ini bisa tembus 80 sampai 90 km per jam. Oke. Untuk sistem pengecasan baterai sendiri, apakah kita mengecas berikut motornya atau bisa kita cabut baterainya saja atau bagaimana itu? Kalau untuk pengecasan motor listrik ini kita ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa ngecasnya secara langsung, dan yang kedua kita bisa ngecasnya dengan kita copot baterainya atau kita di rumah atau kita santai di rumah ataupun kita kerja, kita copot saja baterainya, langsung kita bawa baterainya, kita cas, cari colokan tinggal colok. Oh, jadi cukup mudah untuk mengisi daya pada motor listrik. Sangat mudah dan tidak merepotkan. Untuk kisaran waktu pengecasan sendiri, menghabiskan waktu berapa lama dia untuk mengisi sampai penuh? Kalau untuk pengecasannya, kalau dari baterai 0 ke 100%, dia cukup memakan waktu kurang lebih 3 jam. 3 jam dia sudah Full. Sudah full. Kemudian di Lampung ini Mas, peminat atau konsumen sejauh ini yang membeli motor gesit itu di kalangan apa ini Mas? Apakah di kalangan pelajarkah atau justru di kalangan ibu-ibu atau pekerja? Untuk pembeli ataupun peminat motor gesit di Lampung bermacam-macam, ada dari kalangan ibu-ibu, ada kalangan dari pabrik ataupun dari bapak-bapak dan anak-anak. Yang pada umumnya mereka suka dengan motor gesit ini, yang pertama mereka tidak ingin mengantri BBM ataupun ganti oli, isi oli, itu yang paling utama. Jadi sangat ramah lingkungan. Sangat ramah lingkungan. Motor ini juga tidak ada knalpot tanpa suara, nyaris tanpa suara. Oke. Kemudian secara harga OTR Lampung, gesit ini di kisaran di harga berapa ini? Oke, untuk motor gesit saat ini untuk pembuatan tahun 2021 itu harga OTR kita sudah terima STNK, EBPKB dan plat itu di angka 30,5 atau 30.500.000. Namun ini juga berlaku pembelian secara kredit ya Mas? Bisa juga secara kredit, kita melalui perbankan ada 3 bank, melalui untuk umum BCA, kalau untuk karyawan BUMN ataupun karyawan swasta itu bisa melalui Bank Mandiri, dan untuk PNS ataupun ASN kita arahkan ke Bank Lampung, itu tanpa DP 0%. Untuk Bank Lampung? Iya, untuk Bank Lampung. Oke. Kemudian untuk yang secara umum bagi non PNS itu minimal DP di angka berapa itu? Minimal DP di angka 1.850.000. Dan angsurannya mencapai berapa itu per bulan? Angsurannya sekitar 1.100.000. Oke, tadi sedikit disinggung mengenai STNK dan BPKB. Nah, untuk pajak per tahun di motor gesit ini sendiri, kira-kira dia mencapai di angka berapa dia? Untuk saat ini pajak motor gesit per tahun di angka Rp191.000 per tahun. Oke. Rp90.001 per tahun. Tidak mencapai 200.000. Tidak mencapai 200.000. Oke, untuk sejauh ini kembali lagi ke konsumen yang membeli motor gesit,
apakah dia khusus di perkotaan atau justru sudah pernah terjual di kabupaten-kabupaten yang ada di Lampung? Sejauh ini di perkotaan ada, di perkampungan juga ada. Oke. Jadi di kabupaten, mengingat banyak jalan tanjakan, terjal, motor gesit mampu melintasi itu atau justru sedikit kesulitan ini, Mas? Motor ini diciptakan untuk segala medan. Jadi jangan takut walaupun ada tanjakan, ataupun ada lubang, jalan berlumpur, jangan takut dan percaya sama motor gesit. Motor ini memang diciptakan untuk semua medan. Oke. Jadi tidak perlu khawatir Iya, ketika kita di pegunungan. pasti. Oke. Kemudian untuk dealer kita di Lampung itu berada di mana ini, Mas? Untuk dealer motor gesit. Dealer kita beralamat di Jalan Riyakudu, Waidadi, Kecamatan Sukarame. Pastinya atau pasnya flyover arah Itera sebelah kiri. Oke. Untuk di Lampung. Untuk di Lampung. Oke, mungkin terakhir ini, Mas, bagi pemilik motor listrik atau motor gesit sendiri, tentunya kan ketika memang mengalami servis, mengalami kemudian atau ada yang harus diganti, Iya. itu sudah ada bengkel resminya atau belum di Lampung ini, Mas? Untuk di Lampung ini kita sudah ada bengkel resminya yang berada di bengkel deretan Chandra Karang yang bernama Aga 88. Itu bengkel resmi motor gesit. Sejauh ini untuk konsumen yang melakukan servis itu mengeluhkan di bagian apa di motor gesit sendiri? Sejauh ini berjalan yang sering dikeluhkan sama konsumen itu kendalanya kita di pambel. Di panbel. Iya, di pambel. Jadi pambelnya emang kurang bagus, tapi ya pada dasarnya tergantung pemakaian konsumen sendiri. Kalau pemakaiannya kita bagus, jauh pambel tuh untuk mendekati kata rusak, ya kan. Oke, jadi untuk saran dari Masnya, penggantian panbel pada motor listrik ini dilakukan di berapa bulan sekali? Kita tidak mengatakan untuk penggantian pambel di berapa bulan sekali. Cuma saya mengingatkan pengguna motor gesit Lampung untuk pemakaian motor gesit ini jangan samakan dengan motor matic yang biasa ataupun yang umum, karena ini motor listrik. Jadi untuk awal pertama jangan kita menggas langsung, begitu kalau sudah jalan ya nggak apa-apa kita gas-gas aja. Tapi kalau dari awal kalau bisa jangan, disesuaikan dulu gearnya itu sama pambelnya. Oke, Tribuners, jadi itu review tentang motor gesit Lampung. Sesuai keterangan Mas Fahminya bahwasanya motor gesit Lampung sudah sekitar 20 unit yang terjual di kota bahkan di kabupaten-kabupaten di Lampung. Dan motor ini didesain memang untuk menempuh segala medan, baik itu medan perkotaan bahkan di pegunungan, jalan berlumpur ataupun di jalan-jalan yang notabene kurang bagus. Kemudian tidak perlu khawatir bagi Tribuners yang berminat membeli motor gesit, karena motor ini cukup aman ketika digunakan saat hujan, bahkan di saat ada genangan air. Dia sudah dilengkapi fitur-fitur untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu Tribuners tentang motor listrik gesit karya anak bangsa. Live kita pada siang hari ini, kita akan jumpa di live motor berikutnya. Mungkin ada yang mau disampaikan, Mas, untuk terakhir? Untuk saat ini yang saya sampaikan untuk pengguna gesit, ingat motor ini jangan samakan dengan motor matic yang lain, dan ingat untuk pengisian baterai, biar baterai ini terasa penuh ataupun full, motor ini kalau menganggur kita cas. Jadi jangan sia-siakan waktu hanya untuk diam-diam saja
Kalau kita diam, motor ini kita cas, jadi baterai itu terisi full. Oke, terima kasih, itu saran dari saya. Oke Tribuners, kita cukupkan perbincangan otomotif kita pada siang hari ini dengan saya Rio Pratama. Salam Tribuners, saya undur diri. Terima kasih.